percaya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa di tangan kami ada kemenangan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mengikuti proses Tuhan sampai selesai, sehingga membuat janji-janji Tuhan boleh terpenuhi ketika kami tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah sampai selesai kami tidak tergoyahkan, supaya sampai finishnya kami tetap menjaga iman, tetap percaya kepada Tuhan yang mengatur kehidupan, bahwa segala sesuatu akan menjadi baik, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kami percaya di dalam Yesus senantiasa ada mujizat setiap hari. Dan hari ini Tuhan, permuliakanlah namamu melalui firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, supaya menjadi berkat buat kami membangun tidak cuma hamba-Mu, tetapi kepada seluruh jemaat yang mendengarkannya boleh membangun. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami harus segera dibersihkan, supaya semakin sempurna di mata Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apapun yang hamba-Mu akan bicarakan pada saat siang ini, kiranya berkat Tuhan melimpah, pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, didikan Tuhan, membuat kami semakin disempurnakan menjadi dewasa seperti Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kau Roh Jahat yang akan mengganggu di dalam ruangan ini, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dari antara orang-orang di sekeliling kami, Tuhan kami hancurkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan sudah sertai kami, bahkan Kau akan sertai kami sampai pada selesainya. Demi nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan saudara, meskipun banyak yang bergumul hari-hari ini, ada yang sakit juga, ada yang sedang bepergian, tetapi tetap menyatu di dalam kesetiaan bersama Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara mengenai topik iri hati dan cemburu. Ya saudara, ini bisa ditengahkan mungkin ya? Ya, iri hati dan cemburu saudara. Nah, berbicara mengenai pokok ini, saudara bisa duduk sih. Bisa duduk. Ya, berbicara mengenai ini, saudara, tentunya hal yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang penting buat kehidupan kita sekalian. Karena yang namanya iri hati dan cemburu itu ada pada setiap kita, betul ya, Bapak Ibu ya. Dan kemudian kita teringat kepada kalimat dalam Alkitab itu bahwa Allah adalah Allah yang pencemburu. Berarti cemburu itu memang diciptakan oleh Tuhan. Rasa itu ada, saudara. Nah, kalau kita tidak bisa melepaskan itu atau mengeluarkan itu dari diri kita, yang bisa adalah kita memanage-nya. Yang bisa adalah bagaimana kita mengaturnya, begitu saudara. Karena tanpa rasa ini orang nggak bisa maju loh. Ya, dalam arti negatif banyak tentang iri hati. Tetapi dalam arti positif gini, memangnya cuma dia saja yang bisa maju. Memang cuma dia saja yang bisa nilainya 8, 9, nilainya A, bahkan A+. Saya juga bisa. Seperti iri hati, tetapi positif gitu loh. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami rasa itu kebanyakannya efeknya itu negatif atau positif kira-kira Ibu, Bapak-bapak sekalian. Banyakannya negatif ya. Negatif itu. Nah, makanya bagaimana rasa itu nggak bisa kita hilangkan. Kayak rasa kita di dalam, bagaimana saya itu bisa ngerasa pedes gitu ya. Bagaimana saya bisa makan cabai tetapi supaya nggak pedes, bagaimana cara mengeluarkannya? Kan nggak bisa. Bisa nggak? Suatu kali ada tombol di sini on off nih. On off ini, rasa pedes hilang, tek, kita offin. Jadi makan cabai sekilo pun kita nggak rasa pedes. Ternyata nggak bisa itu. Kemudian rasa cinta semakin dihilangkan malah tambah cinta, betul nggak? Waktu pacaran kan gitu ya. Wah, aku mencoba melupakan dia. Semakin melupakan itu, mau makan inget dia, belajar IPA, di buku itu wajah dia, gitu loh saudara. Waktu kita sedang mengerjakan peta buta, petanya Kalimantan, tetapi itu peta kok jadi Sulawesi, begitu saudara. Jadi itu yang terjadi, untuk menghilangkan rasa itu nggak bisa. Nah, makanya kata orang rasa itu bisa hilang ketika diisi sesuatu. Kalau kita cuma ngelamunin, coba melupakan, malah nggak bisa. Kata orang lagi patah-patah, lagi rasa apa-apa, maka dikerjakan sesuatu. Sibukkan diri supaya kita lupakan itu semuanya. Orang sibuk, hari itu pendek. Betul nggak? Ya.
tadi kayaknya jam 7, sekarang udah jam 10 aja, aduh belum ngapa-ngapain ini, baru udah jam 1, sampai lupa itu makan siang. Tiba-tiba udah jam 5 aja, aduh kurang. Tetapi buat orang yang tidak melakukan apa-apa, itu hari panjang banget. Rasanya dari jam 7 sampai jam 9 itu kok lama banget ya. Saya udah ngapa-ngapain, nggak nyampe-nyampe juga jam 9, tapi jam 12. Apalagi nunggu jam 5, aduh lama banget. Nah makanya kata orang itu, sibukkan diri supaya rasa-rasa negatif itu hilang. Jangan ngelamun, ntar setan lewat. Nah begitu saudara. Nah kita melihat saudara sekalian, apa yang paling sering membuat kita itu iri hati saudara, atau cemburu lah gitu. Pasti hal-hal yang kita rasa itu adalah, kebanyakan adalah apa yang belum kita dapat, itu yang membuat kita cemburu. Betul nggak Bu? Jadi makanya untuk kita bersyukur itu jangan memandang atau melihat atau membayangkan yang belum kita capai. Kita nggak pernah bisa bersyukur. Ya, kita mau pengen nih rumah di Pondok Indah, misalnya begitu ya. Itu kita bayangin terus, itu kapan ya? Kita tanya per meter berapa di sana. Kita lihat lagi dompet kita, ya duh 0,%. Kita nggak akan pernah bersyukur dengan itu saudara. Tetapi kalau kita bayangkan, aduh dari 5 tahun ini Tuhan sudah jagai kita loh. Selama pandemi itu kita sempet lah pusing-pusing, sempet yang namanya corona juga. Kenalan sama kita tuh, ya kenalan sama corona nih. Jadi buat kita meriang, panas, dingin. Tetapi ketika kita lewatin itu, kita rasanya bersyukur banget. Nah gitu loh, kita masih bisa makan minum dengan apa yang ada saudara. Nah, saya rasa saudara sekalian, pada saat pandemi kemarin kita adem semuanya. Dalam artian kita di rumah semuanya kita bisa bersyukur, bisa, wah pokoknya doanya kenceng waktu itu ya. Aduh kita mau kemana, waduh dalam nama Yesusnya bisa 20 kali. Padahal cuma setengah kilo, kita mau ke supermarket begitu ya, minimarket lah gitu ya. Nah, dalam nama Yesus, ya orang dalam nama Yesus, semua kita tengking saudara. Kita mau dalam nama Yesus, semua dalam nama Yesus. Nah ketika setelah pandemi itu usai, kita apa yang kita lakukan saudara? Malah muncullah kejahatan-kejahatan, muncullah sakit hati, muncullah pertikaian, kan begitu yang terjadi. Nah makanya kita juga berpikir kenapa corona masih ada. Karena ternyata corona tidak cukup baik untuk bisa mengubah karakter seseorang. Nah makanya apalagi yang dibuatnya gitu saudara. Ya ternyata waktu pandemi itu ada gunung es yang sedang itu, wah pokoknya nanti bebas gua mau gini, nanti bebas mau gua mau gini. Jadi ternyata itu wah kayak gunung begitu yang meledak pada saat PPKM sudah nggak ada, PSBB udah nggak ada. Waduh orang akhirnya melampiaskan semua emosi di jalan-jalan, emosi lama 3 tahun lalu nggak bisa ngabisin dia, beberapa tahun yang lalu saya nggak bisa up sama dia, kebangkrutanku membuat saya marah dan sebagainya. Akhirnya meluap lah, makanya hari-hari luar biasa. Kejahatan ada di mana-mana. Ya, nah muncullah perang Ukraina sama itu kan setelah masa pandemi ya. Kenapa nggak waktu kemarin ya, waktu pandemi gitu deh, udah habis-habis kalian. Kalau nggak habis sama corona ya habis sama peluru aja gitu ya. Kenapa nggak tercetus waktu itu? Mungkin mau mendampingi, habis inilah kita habisin gitu. Nah saudara sekalian, ternyata kita harus menyeimbangkan ini semuanya di dalam hati kita. Semuanya berawal daripada isi hati kita. Ya, kemudian bagaimana mengelola isi hati yang penuh dengan iri hati ataupun cemburu itu. Nah saudara, kita akan melihat bersama-sama pembacaan kita dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Mazmur 73 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu silahkan ikut membaca, ikut melihat ini. Kalau bisa, kalau yang Android bisa dikasih tanda begitu ya, supaya ada boldnya di situ, atau ada maksudnya ada warna yang membedakan di situ ya. Nah kalau Alkitab biasa bisa di stabilo zaman dulu ya. Nah kalau Android nggak bisa di stabilo, rusak nanti ya. Nah Mazmur 73 ayat 1 sampai 3 mengatakan 1, 2, 3 Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang baik. Baik. Oh iya, nanti mesti ukur lagi nanti. Ya, kemunculan orang-orang fasik. Nah, saya akan berbicara begini, saudara. Jadi, pernah nggak saudara itu memiliki kecemburuan terhadap orang-orang yang nggak kenal Tuhan? Kok mereka enak? Dalam artian mulus-mulus saja, dalam artian gampang-gampang saja, nggak ada aturan. Dan kemudian kalau kita berpikir ini itu mesti pendeta ngomong, ini itu mesti ingat firman Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan. Jalan ke neraka itu lebar, jalan ke surga itu sempit. Nah, makanya kita banyak dibatasin yang membuat kita berpikirnya, aduh, ada kecemburuan dalam artian saya udah baik-baik aja gitu ya, tapi kok masih tetap miskin ya mak ya gitu loh. Betul nggak? Berpikir pernah nggak? Sempat berpikir. Karena kita kan dalam sosialita ada teman-teman ya, teman-teman yang mungkin kagak sering ke gereja, kemudian orang yang memang ya kayaknya doa juga kagak begitu ya, tetapi rasanya kok lebih berhasil, urus ini berhasil, buat ini berhasil. Nah, saya pakai doa puasa, pakai doa 44 hari 40 hari 40 malam, saya pakai mengabdi dulu kepada Tuhan untuk memberikan apa itu, tapi kadang-kadang kok nggak ada efek apa-apa begitu ya. Nah, pernah dan mungkin cukup banyak orang berpikir seperti itu. Nah, kalau sama-sama di dalam kelompok kita, duh, saya ini kan sudah melayani ya. Saya pernah jadi guru selama minggu, saya melayani, pokoknya itu melayani itu semuanya, kadang-kadang jadi ukuran tuh. Karena apa? Makanya, saya ingat, pesan saya adalah, melayani bukan karena supaya, tetapi melayani karena. Kalau supaya kita akan kecewa, Bapak Ibu. Kalau supaya gini, saya ingin melayani sungguh-sungguh supaya saya enteng jodoh. Saya melayani sungguh-sungguh supaya doa saya nanti dijawab. Itu kan seperti nyogok Tuhan. Gitu loh. Makanya anak-anak muda, teman-teman saya dalam tim pelayanan, engkau melayani bukan supaya, tetapi karena. Kemarin itu Tuhan begitu mencintai saya. Kemarin itu Tuhan begitu perhatikan saya. Saya sembuh dari sakit. Saya pernah kegoncangan keluarga luar biasa. Tetapi Tuhan tolong luar biasa sehingga membuat hari ini, untuk yang kemarin-kemarin itu, saya mengucap syukur sehingga saya melayani pekerjaan Tuhan. Dengan begitu, ketika hambanya ini lupa ucapin terima kasih, kok nggak akan kecewa? Karena kebaikan itu sudah terjadi masa lampau. Sehingga membuat hati kita tetap baik. Kalau kita melayani supaya diorangin, supaya saya masuk kepada video-video seperti itu, supaya saya kelihatan berharga, tidak, saudara. Karena melayani itu adalah kita memberikan hidup kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga membuat kita apa? Kita itu semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar. Bukan kita yang dibesarkan. Makanya dalam dunia pelayanan, saudara, kalau orang dimulai dengan sebuah kesombongan, kalau orang dimulai dengan keangkuhan, atau bahkan dengan pemberontakan, Tuhan akan jatuhkan itu. Apapun itu, membangun dengan cara hati yang memberontak, hati yang tidak bersyukur, dengan hati yang motivasinya supaya, pasti akan dikecewakan luar biasa. Tetapi yang memberikan hatinya dengan tulus kepada Tuhan, oleh karena seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa mengecewakan kita. Karena apa? Itu sudah dilakukan. Tuhan sudah baik. Tuhan tetap baik. Dan Tuhan akan tetap baik. Akan tetap baik itu masih menjadi rincian otak kita, saudara. Baiknya di mana begitu, saudara? Tetapi pengalaman hidup kita bersama Tuhan membuat kita tetap bisa bersyukur. Itu, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam, tolong baca ayat 18, Pak. Kalau nggak salah ya, ayat 18. Nah, kita di sini dikasih sebuah kalimat-kalimat yang mengatakan, kok enak banget ya orang yang fasik itu dibanding kita yang bersih hatinya.
Kadang-kadang orang bilang jujur malah hancur. Tetapi kalau bengkok-bengkok, itu lurus jalan rezekinya. Nah seperti itu. Ayat 18 mungkin ya Pak, coba. Mazmur 73 ayat 18. Ya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun dia Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang iman. Ya. Sampai di situ Pak, cukup membuat kita mengerti bahwa kita cemburu kepada para pembual-pembual. Kita cemburu kepada orang fasik. Orang yang tidak takut Tuhan, orang fasik itu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat orang fasik itu tidak selalu orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seperti kita. Tetapi kita pun kepercayaannya masih diuji terus. Kita sudah sebagai orang Kristen bisa saja masih main dukun. Karena apa? Karena kurang percaya. Jesus plus. Yesus juga didoakan. Tetapi mbah dukun juga. Nah mana cepat, mana dapat begitu saudara. Kalau malaikat Tuhan itu dari surganya turunnya lama. Ya sudah si mbah inilah. Ini dengan ilmu putih gitu. Jadi ya, nah kadang-kadang orang berpikir seperti ini. Kita melihat bahwa orang-orang fasik itu membuat cemburu kita, saudara. Kadang-kadang kita menyandang nama Alkitab, itu pun beban mental juga. Ya, kalau nama kita sesuai Alkitab, di kerumunan panjang antrean, di dalam kita mengurusi apa-apa itu, ketika kita disebutkan nama kita itu sudah orang pada noleh. Yohanes Sigit, orang Kristen. Nah begitu saudara. Betul nggak? Itu rasa nggak? Di kereta, di kantor pos, di pasar, kecuali beli babi, udah ketahuan tuh. Salam Bu, wah mantap ini. Mau babi, mau RW. Nah, ada semua tuh. Tetapi kalau di tempat umum, saudara, rasanya kita itu, dan kemudian cara membuat itu apa ya, tawar-tawaran kita juga agak beda di situ, saudara. Ya, nah itu sudah beban mental sendiri. Sehingga membuat kita itu jadi kuper, kita jadi minder, saudara. Sebagai anak Tuhan kita sering dibuat minder. Oleh karena apa? Oleh karena itu tadi. Akhirnya dalam kekosongan pikiran kita, enak jadi orang kayak mereka ya. Kayaknya mudah, apa-apa mudah. Tetapi tolong diingat para jemaat sekalian, ayat 18 dan seterusnya, bahwa orang-orang tersebut secara lahiriah banyak keuntungan. Tetapi itu berkat dunia. Tetapi sesungguhnya mereka itu rawan. Di tempat-tempat licin mereka itu. Gampang, tetapi gampang untuk menjadi mengkhianat Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah mengatur rezeki kita sesuai dengan pengorbanan dan iman kita. Kita dapatkan berkat itu oleh karena iman kita. Yang kedua, oleh karena kita menabur. Jangan pernah lupakan ini, saudara. Nah kita sudah dihitung semuanya, tetapi ada unsur yang ketiga yang perlu saya sampaikan. Bahwa penderitaan itu pun diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Kalau kita sudah siap mental dalam keadaan kaya maupun miskin, Tuhan akan kasih itu. Kalau menjadi orang miskin bukanlah orang yang menjadi minder dan kemudian melawan Tuhan. Tapi menjadi orang yang diberkati, dia adalah orang yang tetap rendah hati dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan siapkan dua mental ini sampai siap. Dan kita berpikir ketika saya dikasih begitu luar biasa kemewahan-kemewahan, mungkin hati saya menjadi beda. Mungkin loh. Kalau masih belum ke situ, masih kita berpikir, enggak lah Pak. Kalau saya pun dapat 1M, saya enggak akan sombong kok Pak. Oh iya, benar. Oh gitu ya. Karena belum dapat. Belum di tangan, Bapak Ibu, belum di tangan. Coba dikasih di tangan.
Siapa lu? Bisa begitu. Nah, siapa yang menjamin karakter ini tidak muncul, saudara? Iya enggak? Ngukurnya daripada hal-hal yang kecil. Orang itu kalau miskin minder, kayanya sombong, saudara. Tetapi kalau dia dalam keadaan yang di bawah itu, tetap bisa bersyukur. Ketika dia diberkati Tuhan, tetap hatinya baik. Kita melihat kalau orang terlalu terlalu menuntutlah ini tuh. Ketika dia dapatkan sesuatu akan bahaya itu. Efeknya akan begitu, sudah. Tetapi berbahagialah ketika kita bisa mengucap syukur untuk itu. Akibat negatif daripada cemburu dan iri hati. Kita melihat dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 itu menceritakan tentang pembunuh yang pertama di bumi ini, saudara. Ya, kita akan baca sama-sama Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang sudah ketemu bersama saya membacanya, Kejadian 4, 6 sampai 7. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudaraku, ini unik, saudara, dalam artian begini. Saya simpulkan dari cerita ini, sesungguhnya ini. Ketika engkau sedang mengalami yang namanya cemburu dan iri hati, kita tidak boleh berhak panas hati. Kain ini kan berpikir dalam hati gini ya, secara manusia. Yang membuat saya tidak diterima, yang tidak menerima persembahan saya adalah Tuhan. Setelah panas hatinya Kain, Tuhan yang kasih nasihat supaya kamu jangan panas hati. Tuhan yang buat itu. Ketika Kain panas hati, Tuhan larang untuk panas hati. Maknanya apa, saudara? Di dalam dunia tidak mungkin kita akan diterima seterusnya. Sebaik apapun kita, kadang-kadang kita juga tidak bisa diterima oleh orang lain. Kalau saya orang baik, ya orang jahat, dia nggak akan terima saya. Saudara. Makanya Tuhan kasih belajar sama kita. Suatu saat kau akan dikasih sebuah mental, situasi maksud saya, kamu tidak diterima. Bahkan Tuhan sendiri. Saya teringat pada saat Yesus sedang berjalan. Ada seorang yang meminta untuk keluarganya disembuhkan. Tetapi tidak cuma murid-murid. Yesus sendiri bilang bahwa roti itu harus kepada yang sesuai dengan makna roti. Tidak patut dikasih kepada anjing. Orang cari Tuhan di anjing-anjing. Dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Yesus begitu mengecewakan. Kalau saudara ada di posisi ibu ini, orang ini, waduh, nggak sampai lama-lama lah. Udah begitu respon dari murid-murid langsung pulang. Tetapi orang-orang seperti ini, kata Tuhan, sangat besar imanmu. Saudara, dalam hidup kita tidak mungkin kita bisa diterima oleh keadaan. Dan bahkan diri kita sendiri, kita tidak mau menerima. Anak-anak muda, pernah kecewa nggak? Kenapa kalian lahir di keluarga yang sekarang? Aduh Pak, saya tuh pengennya lahir, kalau bisa jadi anaknya bangsawan, darah biru, sama darah kotor. Anak-anak muda yang sempat melihat hidung kok pesek, kemudian melihat muka ini kok terlalu oval, melihat itu di drama Korea itu orang kok cakep-cakep kayak gitu, nyesel. Kenapa aku tidak dilahirkan di negara Korea supaya aku menjadi cakep seperti itu. Dan buat anak-anak mungkin ada rasa seperti itu, menolak dirinya sendiri.
Aku nggak mau lama kayak gini. Ada beberapa anak ketika mau belajar kelompok, dia selalu menolak. Enggak lah, jangan belajar di tempat saya sempit, padahal nggak sempit. Rumah saya masuk gang, padahal gangnya juga gede. Dia tidak mau teman-temannya melihat rumah papa mamanya, adik maupun kakak. Teman-temannya tidak mau melihat bagaimana kendaraan yang ada di rumah. Dan itu kok dipelihara, rasa penolakan itu akan menjadi pemberontakan. Tidak lagi hormat kepada orang tua. Kain bilang gini, jangan panas engkau. Karena kalau sudah panas, nah saudara, ceritanya gini nih. Tuhan izinkan untuk tidak menerima persembahan itu. Kemudian, sampai kepada dia panas hati, Tuhan kasih peringatan. Jangan panas hati. Dosa sudah mengintip. Tapi tetap panas hati dipelihara. Sampai terlahirlah keinginan untuk membunuh. Dan keinginan itu dibuahi. Akhirnya menjadi kenyataan. Dia menjadi pembunuh. Padahal kita berpikir, orang mempersembahkan pada waktu itu tidak cuma sekali dalam hidup. Tuhan bilang begini, hari ini Kain, engkau tidak diterima seakan-akan. Dan kemudian Habil diterima persembahan. Salahnya buat orang-orang yang memiliki rasa kecemburuan seperti itu, memanage kecemburuannya dengan cara, oke, Tuhan, hari ini saya nggak bisa diterima. Tapi persembahan berikutnya aku akan memberikan lebih baik lagi. Dan aku akan memberikan yang lebih baik lagi. Tuhan pengen operasikan hati Kain seperti itu. Kita juga hati kita pengen dioperasikan seperti itu. Ketika kita cemburu atau iri hati dengan lain pihak, roh Kain itu ada di seluruh dunia. Pengennya ingin membunuh orang tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi saingan dalam saya mempersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu rencananya. Biarlah Habil mempersembahkan korban persembahan yang diterima oleh Tuhan yang terakhir kali. Dengan saya membunuh dia, maka tidak ada lawan lagi yang mempersembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang roh itu ada pada dunia, kepada manusia zaman sekarang. Orang yang baik adalah dia jualan kelontong, sampingnya jualan kelontong misalnya. Yang bersaing yang baik adalah para klien, pak calon pembeli akan banyak pilihan di situ. Sekarang saudara, ada food court. Food court itu tidak cuma satu warung, tetapi banyak warung. Kenapa mereka nggak berantem? Kenapa kok di kampung-kampung saudara, di pojok ada warung, di tengah ada warung, langsung dikasih setan. Supaya warung tersebut tidak terlihat oleh calon pembeli. Sampai pembeli bingung, kayaknya kemarin di tengah sini ada warung, kok nggak kelihatan? Bisa begitu, saudara. Itu iri hati yang dibuahi oleh, pokoknya iri hati yang dari setan itu dibuahinya menjadikan pengen membunuh lawan, meskipun tidak ditusuk atau apa, tetapi membunuh bisnis, membunuh market dia. Itulah cara. Nah saudaraku, kita pernah mungkin ngalamin kayak gini, aduh, kakak adik juga bisa begitu, saudara. Aduh, kenapa ya adikku lebih pinter atau kakakku lebih pandai, kenapa aku? Setiap kita sidik jarinya beda-beda. Kita dikasih kelebihan masing-masing. Kita seperti 5 jari. Kalau semuanya pengen seperti ibu jari, itu nggak akan sampai kapanpun tidak akan pernah akur, saudara. Tetapi kalau menyadari bahwa ini kakakmu kelebihannya ini, si adik kelebihannya ini, si adiknya lagi kelebihannya ini, maka kita menjadi solid. Kita bisa berjuang sama-sama di situ. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita melihat bahwa ada orang-orang yang baik seperti Habil yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi kadang-kadang pihak lain ingin membunuhnya itu. Supaya apa? Tidak ada bersaing. Tetapi kata Tuhan, kalau Habil diterima persembahannya, Kain, kau berjuanglah
supaya engkau memiliki persembahan yang juga bisa diterima oleh Tuhan. Akibat negatif cemburu dan iri hati. Nah, cara mengatasi iri hati dan cemburu kita lihat Ibrani 13 ayat yang kelima, saudara. Ibrani 13 ayat yang kelima mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salah satu yang paling keren membuat orang itu cemburu dan iri hati adalah masalah uang. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, saudara. Nah, setiap apapun yang bisa menghasilkan uang, itu banyak percideraan. Betul, saudara? Apapun yang bisa menghasilkan uang, itu membuat pertikaian. Apapun kelompok atau kepanitiaan atau apapun lah yang namanya organisasi, kalau sudah bicara mengenai ini, munculnya ada iri hati di situ. Nah, oleh sebab itu Tuhan kasih koridor, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu. Kalau kita mencukupkan diri, saudara, kita lepas daripada sentimen sama orang. Kita punya kelompok arisan, saudara. Ada kalau setiap begini, waduh, di sini saudara itu gelangnya itu 5 kali setiap tahun nambah, berarti tahun depan 6. Lama-lama penuh di sini ya. Waduh, dikit-dikit begini. Padahal rambutnya kan udah disanggul, ngapain diginiin? Enggak, ininya makalah gitu ya. Habis itu pura-pura garung-garung, padahal di sini juga banyak nih. Itu saudara. Nah, kalau orang merasa bahwa itu bukanlah keinginan, kita aman kok, saudara. Kita nih ngelewatin nih satu rombongan nih, ya rombongan lain masuk ke restoran. Uang kita nggak cukup nih, uangnya di Pecel Madiun, nggak masalah. Dah, mana kayak gitu? Oh iya sih, saya suka Pecel Madiun ya. Dah. Tetapi kalau hati kita, saudara, liputinya bahwa harga orang itu adalah uang, kita akan beda. Hati kita akan tergoncang di situ. Pulang-pulang, Nabi neken sama bapaknya, Pak, kamu nggak lihat istrimu terhinakan? Waduh, siapa yang menghina? Enggak. Akan teman-teman ke restoran. Masa istrimu ini ke Pecel Madiun? Nah, kenapa kamu nggak ikut? Ih, nggak tahu aja kan uang yang kamu kasih cuma segini. Cari uang apa, Pak? Yang lebih banyak lagi. Gitu. Tahu nggak? Dia tuh pakainya handphone kayak apa itu? Itu kamera triple 6. Saya cuma 1 doang. Jadi kalau saya mau kamera itu malu. Teman-teman pada gini kameranya dengan, wah sekarang banyak tuh kan. Sampai gitu ya. Beliin dong, Pak. Ini kan harga istri, harga kamu. Waduh, udah mentok ke situ udah. Aduh, akhirnya itulah yang buat suami-suami pusing. Apa ya saya ini ya? Saya mau jual apa? Udah, orientasinya udah begitu. Nah, ibu sekalian, kalau kita rasa bersyukur dengan yang ada, kita tuh aman kok hati kita. Silakan saja, kamu naik Grab mobil, saya jalan kaki nggak masalah. Grab mobil lebih cepat, jalan kaki lebih sehat. Pakai itu aja. Naik lift lebih cepat, naik tangga lebih sehat. Itu di rumah sakit kan. Pakai itu aja. Makan kambing kulit lebih nikmat, tetapi makan paha kangkung lebih sehat. Itu kan enak, saudara. Nah, kita tuh pengen seperti orang lain, akhirnya membuat kita jadi nggak enak, nggak bahagia. Misalnya trennya pakaian apa, atau kacamata apa, atau bando apa, saudara, atau model sepatu apa. Lagi trennya hak tinggi, kita nggak biasa, saudara. Kita pakai ikut-ikutan yang hak tinggi, nyampe rumah migrain semua. Ikut tren itu kadang-kadang menyiksa, saudara.
Kan bukan tempatnya kita, saudara. Iya kan? Nggak biasa pakai kacamata, kita coba pakai kacamata ini gatel mulu. Orang diem aja gini aja. Dan tadi gini lagi. Nggak enak, saudara. Orang dengan pasnya, wow sekarang lagi musimnya cubrai. Lagi musimnya apa kan keliling terus gitu. Kita aja lah. Itu lebih sejahtera. Nah balik lagi saudara, apapun kita harus menjaga hati kita terhadap yang namanya hamba uang. Karena membuat kita akan cemburu. Sekali lagi, bahwa rezeki itu Tuhan yang mengatur sesuai dengan iman kita. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Pesan Tuhan sebagai antisipasi buat kita, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah saudara, kenapa orang pahit? Kenapa orang geram? Kadang-kadang titik awalnya itu dari rasa iri dan cemburu. Kira-kira betul atau salah, Bapak Ibu sekalian? Kegeraman dan kemudian apa tadi? Kepahitan, kemarahan, pertikaian akhirnya membuat fitnah itu kebanyakan dari mana kalau tidak karena iri hati. Dia punya aku enggak. Dia pangkat tinggi aku enggak. Dia punya aku enggak. Dia ganteng aku enggak. Dia cantik aku enggak. Cuma itu aja. Makanya saya bilang saudara sekalian, kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang telah kita terima, kita jauh daripada itu. Amin saudara. Nah makanya yang kita uji itu adalah hati kita. Kadang-kadang Tuhan visualkan kita dengan hal-hal yang membuat kita sakit hati nggak, panas nggak seperti kain itu. Tetapi dalam hati, nah kamu jangan cemburu iri hati secara jahat. Karena Tuhan sudah mengatur dan Tuhan mengizinkan itu. Kalau engkau tetap bisa bersyukur, maka engkau akan memiliki hati yang lebih baik lagi. Galatia 5 ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 14 sampai 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini saudara, pentingnya kenapa kita itu tidak boleh iri hati, cemburu berlebihan tanpa alasan apalagi. Dan kemudian jangan kita orientasi kepada uang sebagai tujuan. Uang adalah sebagai alat. Nah makanya saudara, nanti waktu kita di sorga saudara, kita akan berpikir apa yang dituntut daripada kita. Ya apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mendapatkannya satu, kita lebih mudah untuk bisa menjalankan itu saudara. Talenta berbicara mengenai bisnis, mengenai sebuah usaha. Makanya ada laba. Oleh sebab itu saudara sekalian, bagaimana kita memiliki talenta itu untuk kita kembangkan untuk menjadi laba atau keuntungan atau bisa membuahkan sesuatu. Bedanya sosial sama bisnis di sini. Kalau bisnis itu bagaimana satu bisa menjadi dua. Bagaimana saya sebagai pengajar ini, 1 tahun ini muridku 1, tahun depannya saya mendapatkan murid 2 lagi, menjadi 3. Bagaimana akhirnya berakhir selama hidup saya, membuat saya memiliki ratusan atau puluhan murid. Itu adalah talent yang dikembangkan, saudara. Demikian pula kita, saudara. Kalau kita memiliki sesuatu yang kecil, seharusnya kita berbangga, bersyukur, karena mudah untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan misalnya kasih begini ya. Ada seseorang yang kaya, dia punya ada beberapa anak, udah ya, maksudnya anak anjing, gitu ya. Nah, suatu kali, Bu, saya titip anjing ya. Berapa? 1. Ya, mau, boleh. Saya suka anjing, gitu ya. Jangan dipotong. Saya suka anjing, pelihara gitu. Ini anjing mahal, ya udah pelihara. Nah, bulan depan keluarga ini mau pergi semua. Anjingnya 5.
Ya Bu, maaf ya, saya melihat ibu itu sangat sayang sama hewan, sama anjing gitu ya. Saya titip 5 dong Bu. Nah saudara, ibu ini akan berpikir, 2 aja deh. Saya nggak berani kalau 5, takutnya ada apa-apa. Gambaran ini kadang di kita saudara, kita pengen banyaknya, tidak berpikir tanggung jawabnya. Betul nggak? Karena orang yang dikasih kelebihan banyak itu banyak dituntut oleh Tuhan. Kita mulai berpikir seperti itu. Kadang-kadang orang pengen, aku pengen kayak Pak Sigit mengembalakan. Oh, aku pengen kayak si itu, dia punya usaha ini. Aku pengen seperti itu. Kita agak lupa tanggung jawabnya lebih berat. Kita kadang-kadang cuma pengen posisinya, pengen apa yang dimiliki, tetapi lupa bahwa ada tanggung jawab di situ. Saudara, orang kaya itu lebih banyak pengeluarannya dibandingkan kita yang memiliki sedikit. Mobil satu saudara, pajaknya udah berapa? Kok mewah apalagi? Belum bensinnya. Iya kan? Belum karena ada itu, anak-anak mesti kemana? Itu kosnya lebih banyak lagi. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau orang lain meminta pinjam ke dia, orang nggak kasih nggak masalah, orang dia juga susah. Tetapi buat orang yang punya, itu beban loh buat orang yang punya. Susah untuk nolaknya, saudara. Pak, Bapak kan sudah punya ini. Punya ini ada pajaknya. Punya ini ada pajaknya. Punya anak-anak begini, bagaimana fasilitas dia. Punya ini listriknya itu berapa mesti bayarnya. Itu gede semua. Tetapi ketika orang dalam waktu tertentu tidak bisa membantu, langsung nih orang ini pelit. Beban loh saudara. Nah itu tanggung jawab namanya. Nah kita mau yang mana? Aduh aku pengen istriku yang cantik begitu. Tiap hari sakit hati Pak. Dilirikin orang mulu. Kalau istri kita apa adanya, itu tukang parkir juga nggak Noel. Istilah kata begitu saudara. Maaf ya maaf. Nah ketika ada ketika ada pasangan yang datang itu, Pak saya itu selalu cemburu sama istri saya. Nah kita kan pikir, iya dong, istrimu kayak artis begitu. Ya setiap orang noleh. Semua yang bernafas mengagumi. Nah nanti balik lagi, tuh bapak kan yang milih itu resikonya kan ada. Ada institusi cewek-cewek yang ada di YouTube itu. Emangnya kita cantik nggak ada modal? Tipsi kita berapa? Itu makanya cowok kan juga mikir, oh iya juga ya. Kenapa saya mesti cari yang kayak gitu? Akhirnya berpikir seperti itu. Pernah nggak melihat bule? Ceweknya Indonesia. Itu bahkan, aduh kita bilangnya, kok nggak cocok banget ya? Saya ditampilin gitu cari. Apa sih ini? Oh mungkin itu. Ternyata bukan. Orang bilang gini, habis mereka udah bosen sama yang cantik. Iya ya? Pernah ngobrol ya? Iya. Kan biasanya putih mulus yang gimana, iya cari yang hitam aja yang gitu. Iya nggak saudara? Nah semua pilihan kita itu mengandung risiko Bapak Ibu Saudara. Kita juga nyekolahin anak di mana juga ada risikonya. Kalau terlalu agak bayaran dikit atau apa itu, kadang-kadang penggaris bisa jadi senjata tuh. Ya, zaman dulu, zaman tahun kapan itu Budi Utomo tuh, wah paling itu penggaris itu bisa menjadi ini. Itu kelas yang atas, bawaan teman-temannya itu gaji-gajinya udah high class semuanya. Waktu itu dia teman-temannya BlackBerry, dia Nexian. Harinya kapan mau keluarin Nexian ini? Itu ya jam dulu ada Nexian kan. Kalau Agusu Nexian merah putih itu. Tong 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 tong. Ini ringtone-nya lagu Indonesia Raya.
Akhirnya anak kita ngeluh sama kita lagi. Dan kita berpikir, aduh nak, masa bayaranmu sama handphone lebih gede handphonenya. Nah, kita berpikir seperti itu. Nah, kita pusing mengolah itu, saudara sekalian. Ya, itu keadaan dunia seperti itu. Kita melihat lagi di dalam Yakobus 4 ayat 1-3, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan dikira saudara doa kita itu adalah najis di hadapan Tuhan. Mentang-mentang orang percaya nih Pak, doa kita itu selalu gini. Tetangga kayak gitu ya, iri hati nih, sambil geledek aja lah Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan supaya Tuhan membunuh dia. Lagi dia jalan lewat gitu, kecemplungkot kek, kena paku, tetanus kek. Tuhan Yesus tolong saya, bela saya Tuhan. Tuhan suruh membela seperti ini. Nah, ada doa-doa sebenarnya jahat di mata Tuhan. Doa yang muncul daripada rasa iri hati. Tuhan nggak akan pernah jawab Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tujuan dalam hati, Tuhan berkati saya. Supaya dengan saya menerima ini, supaya tetangga saya nyaho. Supaya orang itu panas hati. Pernah nggak ibu doa kayak gitu? Tuhan berkati saya Tuhan. Gelangnya dia kayaknya berapa gram Tuhan? Aku kalau bisa 1 kilo Tuhan. Gitu. Pakai kalung 1 kilo, menderita. Orang angkat beras aja sekilo udah begini-begini. Ini nanti jalannya saudara. Nah kadang-kadang saudara kita berdoa itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu yang nggak boleh. Tuhan pasti dengar ketika kita itu meminta sesuatu yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Tuhan buat anakku sembuh Tuhan. Supaya dengan demikian kau dipermuliakan. Karena mereka punya Tuhan yang lain. Mereka pergi ke dukun. Tetapi saya pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena akan sembuhkan anak kita. Tapi kalau main kuat-kuatan, lu main dukun, lu main Tuhan Yesus, siapa menang siapa itu. Tuhan bukanlah sesuatu yang, kalau iblis itu adalah kita suka menghamba supaya mempercayai dia adalah dengan cara apapun yang kita mau bisa dia lakukan. Angkat kursi ngangkat sudah. Coba doa 10 malam. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa yang baik, angkat kursi ini. Mungkin nggak keangkat-angkat. Karena apa? Untuk hawa nafsu kita. Tuhan, buat aku ngilang Tuhan. Supaya orang mau nunjuk aku nggak tahu kemana. Dari belakang aku gini, ketok aja. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, belum tentu. Buat Alkitab ini menjadi sakti Tuhan. Supaya ketika orang menyentuh, mental. Karena Alkitab. Belum tentu Tuhan dipermuliakan dengan cara itu. Tetapi suatu saat saudara, di daerah Sumatera pada saat pembakaran gereja waktu itu, seorang ibu yang ada di dalam, gembalanya kalau nggak tahu, atau suaminya, dia nggak tahu bagaimana itu, tiba-tiba dia sudah ada di luar, di dekat pohon pisang. Tuhan bisa lakukan mujizat, dia bisa ngilang. Berpindah tempat. Saya percaya pada saat itu dia dikasih. Tapi nggak berkali-kali. Suatu kali ada sama pembakaran juga atau apapun juga, ada Alkitab yang tidak terbakar. Itu sesekali dilakukan. Karena Tuhan tidak mau apapun menjadi sebuah jimat. Ada pernah nggak perjamuan kudus jadi jimat? Minta perjamuan kepada rohaniwan dari kampung halaman supaya itu menjadi pengaman roti anggur
sampai di Jakarta menjadi magic supaya kita aman. Roti busuk, busuk lama-lama menjadi penyakit malah. Tuhan kadang-kadang tidak mengulangi apapun supaya tidak diformulakan. Saya percaya dengan pengurapan minyak, tetapi tidak selalu saya melakukan dengan pengurapan minyak. Tetapi ada orang apapun dengan minyak. Baptis ngambang. Suatu kali ada mujizat Tuhan, baptis bisa ngambang. Tetapi ketika diformulakan, enggak terjadi. Sehingga membuat orang malah enggak percaya. Pernah mujizat debu emas. Nah, kalau kita di Jakarta bukan debu emas, Metro Mini. Suatu kali hadirat Tuhan, itu ada mimbar dari porselen atau apa itu pecah. Tetapi juga sekali-kali. Setiap kali Tuhan hadirin mimbar pecah, berapa kali kita mesti beli mimbar lagi? Lama-lama nggak pakai mimbar. Pendetanya yang pecah. Bisa begitu, saudara. Tuhan nggak mau diformulkan seperti itu. Tuhan bekerja dengan banyak cara. Jangan pernah merumuskan Tuhan. Ketika saudara punya masalah, si bapak itu waktu Tuhan tolong cara seperti ini. Buat kita mungkin tidak sama seperti itu. Beda-beda, saudara. Makanya hargai bagaimana Tuhan menyertai perjalanan keluarga bapak saudara. Saya sangat menghargai bagaimana keluarga itu berjalan di dalam titah-titah Tuhan. Aku bersyukur ketika aku menderita, karena dengan begitu aku mengerti jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak tercela. Nyanyi aja udah begitu. Waktu kita lagi punya masalah, Tuhan ini gimana sih? Nggak jelas. Tuhan ini kok limpang ya? Kita bilang jalan Tuhan tak tersela. Yang patut kita lakukan hanya mempercayai saja. Yes, pokoknya aku percaya saja sama Tuhan. Bahkan kalau kita memang dijahatin sama orang, saya selalu ingatkan, ada seorang yang luar biasa, namanya Yusuf. Dia bilang pada akhir cerita itu, abang-abangku, engkau mereka-rekakan kejahatan buat aku. Tetapi Tuhan buat reka-reka kejahatan menjadi sebuah kebaikan. Waduh saudara, kalau saya ingat ini saudara, rasanya pembelaan Tuhan itu luar biasa. Makanya Tuhan tolong itu dalam setiap sesi. Tuhan gak kasih tolong satu kali, habis itu selama-lamanya garansi. Tuhan setiap perjalanan Tuhan uji. Kenapa sampai ke kanan mesti muter-muter? Karena Tuhan ingin tunjukkan kuasanya. Kadang-kadang Tuhan bawa kita itu, kita nggak tahu lah. Yang penting kepada Abraham itu, yang penting kau jalan dulu ke sana. Seperti tiang awan, tiang api, ikuti saja. Tuhan, ini Google Map-nya kan mau ke kanan, misalnya ada Google Map waktu itu ya. Ini kan ke kanan kan lurus. Kenapa Tuhan salah, muter-muter nggak jelas. Tuhan bilang gini, mapmu salah. Nah, map pertama harus ikut arahanku. Dari ke kanan kemana? Ke sini dulu. Habis itu Tuhan kerja di situ. Habis itu kemana lagi? Map kita seperti itu. Bahkan kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi besok. Kita sama sekali nggak tahu. Kita bisa rancangan apapun, tetapi yang terjadi nggak begitu. Kita bapak-bapak, ibu-ibu sama saya suka janjian yang banyak terjadi spontan. Bukan spontan, bukan. Tetapi yang direncanakan kadang-kadang nggak terjadi, saudara. Kenapa? Kita punya dinamika kehidupan keluarga kita yang beda-beda. Yang terjadi mau hari H, aduh sorry, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa tinggalkan ini, bisa begitu. Apa yang terjadi? Ayo, yuk. Jadi saya menggarisbawahi bahwa yang sangat tahu perjalanan bagaimana ke depan itu hanya kita bersama Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk. Saya agak salah. Tuhan turut bekerja. Kadang-kadang turut itu kita hilangkan. Udahlah, pokoknya Tuhan kerja, udah itu aja sudah. Tetapi Tuhan bilang Tuhan turut bekerja. Turut itu mengikuti.
Jadi Tuhan pengen kita lakukan sesuatu. Apa yang kamu bisa lakukan semaksimal mungkin. Yang tidak kamu bisa, aku yang melakukannya. Itu maksudnya turut bekerja. Dan kita seperti ngeremot Tuhan. Tek, Tuhan pengennya gini. Tuhan suruh jalan. Kita diem aja. Enggak. Jadi marilah kita lebih mengedepankan kita lakukan sesuatu. Ora et labora. Kita tidak cuma pinter berdoa, tetapi pinter bekerja. Lakukan sesuatu dengan doa, Tuhan akan berkati. Dibandingkan kita cuma diam saja. Ada waktu Tuhan bilang, engkau diam saja, karena aku yang berganti untuk memerangi lawan. Itu ada saat seperti itu, ketika kita sudah melakukan apa-apa. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita belajar ya memanage hati kita. Janganlah kita mudah kecewa atau iri hati atau cemburu apapun itu. Tetapi kalaupun ada rasa itu nggak bisa hilang, lakukan dengan cara yang baik. Tidak membunuh lawan, tidak melakukan yang negatif, tetapi koreksi untuk memberikan yang lebih baik lagi. Mari para pemain musik, kita akan datang kepada Tuhan pada saat hari ini. Si Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai, langit biru. Percaya ini saudara, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Makasih Tuhan Yesus, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang baik, kau Bapakku yang baik. Amin Yesus. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan sambil kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Mari para wanita naikkan pujian ini dari awal. Mari para pria merenungkan kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Mari para pria, Engkau Bapa yang mengajariku, Bapa yang mengajariku melewati langit biru. Amin Yesus Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi kala mencoba. Mari sama-sama katakan ini. Bapa
hadapan Tuhan. Katakan kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Mari kita sembah Tuhan, kau sungguh baik. Haleluya. Mari belajar mengingat kasih Tuhan. Jangan kau bayangkan apa yang belum pernah, yang belum ada pada dirimu, tetapi bayangkan sesuatu apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari katakan ucapan syukur dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Katakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kau bayangkan usahamu yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kau bayangkan istri atau suamimu yang masih setia mendampingimu sampai hari ini. Bayangkan anak-anakmu yang sudah berhasil sampai detik ini. Bayangkan bagaimana Tuhan telah mengatasi masalahmu di dalam begitu cara barunya keluargamu. Ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong di masa pandemi yang saat itu begitu gelap semuanya, yang seakan-akan tidak ada harapan. Apakah aku juga terkena? Apakah aku juga akan segera tinggalkan dunia ini? Tetapi sampai saat ini Tuhan masih peliharakan kita. Inilah alasan kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur untuk perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Kami percaya Kau akan terus setia melakukannya. Kau akan terus mendampingi kami Tuhan. Kau akan terus menyertai kami Tuhan apapun yang terjadi. Kami memiliki Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib dan besar. Kau Bapa-Ku yang baik. Dengan tulus katakan kepada Tuhan, seperti Hana yang sudah tidak bisa lagi mengucapkan apa-apa untuk pergumulannya. Tuhan sangat mendengarkan isi hati kita. Oramanya setia Kau Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang baik. Mari jemaat saja, jemaat saja. Dengan setiap kami Tuhan, apapun persoalan hidup kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, melakukan mujizat-Mu Tuhan. Sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang sangat baik, Kau yang mengerti tetesan air mata, dan Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik.
kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Mari sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Kiramaya sakaramaya sakaramaya. Pengurapan mata seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka belajar mengerti kehendak Tuhan, Memulihkan setiap supaya mereka tetap percaya kepada-Mu Tuhan. bangkitkan hati kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Pengalaman hidup bersama-Mu sangat berharga Tuhan, untuk kami mengerti segala jalan-jalan-Mu. Oh, tantangan masih ada Tuhan, tapi kami percaya dengan pandangan iman bahwa Tuhanku Tuhan yang berkuasa. Kau tidak pernah membiarkan kami bergumul. Haleluya. Selalu ada bagi kami. Mari berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Ketika Kau membayangkan merasakan tidak ada lagi yang bisa menolong, Tuhan tetap setia untuk menolongmu saudara. Pakai hidup untuk menjadi Tetap percaya, jangan bimbang. pakai hidup menjadi Kuatkan setiap kami Tuhan untuk menghadapi proses Tuhan, sampai iman kami teguh, sampai iman kami kuat Tuhan, menghadapi apapun juga. Kau yang akan memperlengkapi Haleluya. Kami percaya Kau sanggupkan kami Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan turun ke atas setiap kami. Kira lama-lama namanya si kira lama-lama. Yesus Tuhan, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. kuasa dari tempat yang maha Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku Ketika Engkau tidak tak sanggup, sanggup di lagi, situ kuasa-Mu di bekerja. situ tangan-Mu bekerja. Oh, Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. amin. Kini mataku Tertuju tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. sekali lagi, pertolongan-Mu, Pertolongan-Mu ya, puaskan kami Tuhan. begitu ajaib. Puaskan kami dengan pengalaman ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Memikat hati Karena disitulah kami mengalami ketenangan jiwa kami Tuhan. di saat Hanya aku dekat Allah saja aku tak tenang. sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Begitu ajaib. amin. Kau telah memikat Kini mataku, Kini mataku tertuju
rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Ketika kami mengusaikan acara ini pun Tuhan, Kau tetap bekerja. Kami rindukan hadiran-Mu, kami rindukan ketenangan jiwa kami. Sekarang dunia begitu menakutkan, menggoncangkan setiap kami, begitu lawan tantangan ada di dalam kehidupan kami. Kami sedang diuji, kami sedang digoncang-goncangkan. Karena pada hari-hari Tuhan sedang menggoncangkan gereja Tuhan, supaya Tuhan menampi siapa yang setia dan tidak setia Tuhan. Dengan begitu Tuhan, kami akan didapati, kami akan terus disempurnakan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat firman Tuhan sudah kami sampaikan, dan biarlah menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan hamba-Mu juga boleh diberkati oleh kehadiran Tuhan pada hari ini. Dan biarlah apapun masalah daripada keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan, Engkau ambil bagian di sana Tuhan. Ketika kami sudah menyerahkan seluruh upaya yang kami lakukan secara akal, budi, pikiran kami, apa yang tidak bisa kami lakukan, Tuhan yang melakukannya. Kiranya berkat untuk yang di rumah-rumah, yang sedang sakit hari ini, Kau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau akan pulihkan Kau luar biasa. Dan apapun ekonomimu, apapun permasalahan keuangan, apapun permasalahan keluarga, Tuhan ingin Engkau menghadirkannya di dalam keluargamu. Dan dengan Tuhan hadir, Tuhanlah yang menjadi kepala. Dan biarlah Engkau menjadi imam-imam yang baik, menjadi penolong-penolong yang setia bagi keluarga. Dan keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Berkat Tuhan hari dan seterusnya. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Kami ucap syukur dan berdoa yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita mau jalankan korban persembahan yang kedua. Itu kata firman Tuhan, jika kau menabur itu kau menuai, itulah hukumnya, pemberi yang terbaik dengan sukacita.